malam sebelumnya, Mbok Rumi yang sedang berjalan dalam gelap sesungguhnya tahu jika ada seseorang yang sedang mengikuti langkahnya. Sesekali ia berhenti berjalan, berdiri mematung dan menoleh. Namun pepohonan rindang dan bayangan hitam membuat sosok yang mengikutinya tak kunjung terlihat. Ia berjalan lebih cepat. Kakinya yang tua menapaki dedaunan dan ranting-ranting kering yang mudah patah. Sementara di belakangnya ada suara daun dan ranting yang terinjak pelan. Mbok Rumi tersenyum. Ia tahu orang yang di belakangnya sedang mengendap-endap untuk mengamati kegiatannya malam ini. Tentu orang itu tak mau gegabah dalam langkah yang membuat dirinya lebih mudah dipermainkan. Mbok Rumi bergegas. Ia berjalan lebih cepat menuju pohon beringin tua dan segera bersembunyi di baliknya. Khodam penjaganya yang berupa Buto Ijo sudah bersiap, menyamarkan diri dengan masuk ke dalam batang pohon besar sambil menggenggam sulur. Mereka berdua seolah sudah benar-benar mengatur rencana itu dengan matang sebelum berangkat. Benar dugaan Mbok Rumi akan lawannya yang juga menempuh jalur lelaku mengikutinya. Hanya saja saat itu ia belum tahu siapa orangnya. Brak, kresek. Seorang pria yang tengah berjalan mengendap akhirnya terjerat. Sang Buto Ijo yang sedari tadi bersembunyi di dalam pohon menjerat leher dan menggantungnya dengan sulur beringin yang panjang. Seketika ia menggelepar, kakinya menendang-nendang udara, kedua tangannya meraih sulur yang menjerat lehernya sambil berusaha melepaskan diri. Nyi Lastri, ia justru diam di dahan pohon dan memandang majikannya dengan senyum. Tak ada niat membantu, tak ada niat untuk melawan. Ia sudah terlalu lama dimanfaatkan sebagai sarana penumbalan banyak orang demi kekayaan dan kelangsungan hidup sebuah keluarga, dan ini adalah saat yang tepat baginya untuk melepaskan diri. Mbok Rumi tersenyum. Ia keluar dari balik pohon dan menatap Poniran yang sedang meronta. Kakinya berada setengah meter di atas tanah. Tak ada sesuatu apapun baginya untuk dijadikan pijakan. Mbok Rumi menghunus keris kecil pemberian Nyi Kanjeng Lawu, sang ibu dari saudara kembarnya. Poniran melemas. Tak ada asupan oksigen yang dapat ia hirup dan melewati kerongkongannya. Pembuluh di matanya pecah. Ia menangis darah sambil terbelalak. Dengan gerakan Poniran yang tak lagi bertenaga, Mbok Rumi menancapkan keris itu tepat di tengah dada Poniran yang tak berdaya. Ditariknya ke bawah hingga akhirnya dada hingga perut Poniran terbuka, menumpahkan darah segar ke tanah hitam dan dedaunan kering. Seketika tempat itu tergenang. Di sisi lain, Akbar dan Kemal sudah memutuskan untuk memaksa pergi esok hari dengan atau tanpa seizin para tetua desa. Ia sudah cukup lelah dengan keadaan yang memaksanya. Berhadapan dengan hal-hal tak masuk akal dan kegetiran. Niatnya bersama Akbar untuk sekedar menapak tilas sekaligus berlibur justru berubah menjadi kehororan tanpa henti. Dan satu dari yang paling buruk adalah mata ketiganya kini terbuka lebar, terang benderang, membuatnya menjadi linglung dan bingung membedakan yang hidup dan yang mati. Sosok-sosok itu terkadang muncul berdiri atau berjalan melewati rumah dengan tubuh yang terkadang tak utuh. Pun dengan Akbar yang memang sudah sensitif, peristiwa yang ia alami seminggu ini terasa menyiksa. Kenalan barunya yang bisa diajak bercengkrama tentang mesin dan motor ternyata dalang dari tewasnya sang tuan rumah. Ia yang memiliki emosi yang cenderung bisa meledak jika tak dibantu dengan medikasi, kini justru semakin merasa depresi. Ia harus lebih berhati-hati jika melewati sesuatu. Pengalaman lintas dimensi yang ia temui bisa saja membuatnya tersesat dalam dunia yang tak pernah ia tinggali. Selepas tahlilan, para penduduk pulang ke rumah masing-masing sambil membawa berkat seadanya di dalam besek bambu. Jajanan pasar seperti apem, jadah goreng, dan getuk menjadi hidangan yang paling memungkinkan untuk dihidangkan dan dijadikan berkat. Mengingat orang yang selalu membantu memberikan logistik justru menjadi yang didoakan. Kemal dan Akbar berkemas. Pakaian kotor dan apapun itu mereka lipat dan ditampung di dalam plastik kresek. Setidaknya agar terpisah dari pakaian bersih. Pada mau kemana, Mas? Kok kayaknya buru-buru mau pergi? Polisi muda yang ditugaskan menyelidiki kejadian akhirnya membuka suara ketika melihat kedua pemuda itu berkemas dengan buru-buru. Anu Pak, kami sudah tidak tahan ada di sini.
Sudah terlalu banyak kejadian aneh, peristiwa horor. Kalau sampean perlu keterangan dari kami, sampean bisa telepon ke nomor saya. Saya siap dimintai keterangan, asal bukan di Desa Lapengan atau Kabupaten Kujang. Ucapnya sambil menuliskan 12 digit nomor di secari kertas robekan. Polisi muda itu menghela nafas. Ia seharusnya bisa menahan Kemal dan Akbar untuk tetap tinggal di desa selama proses penyelidikan. Namun dengan penjelasan dan ketakutan mereka, ia mau tak mau harus mengerti dan mengiyakan. Toh mereka sudah menjamin siap memberi keterangan. Asal sudah keluar dari kabupaten. Ditambah aroma mistis dan ganjil memang menyelimuti 3 kejadian mengerikan yang ia temui. Dalam sehari ada 3 jenazah. 2 diantaranya meninggal di malam yang sama, tanpa barang bukti, tanpa tersangka. Yang mana kecurigaan banyak penduduk justru bukan pada Kemal atau Akbar, melainkan pada Mbok Rumi yang tak terlihat ketika kejadian terbunuhnya Poniran. Dan sepertinya ialah satu-satunya orang yang tidak memiliki alibi di semua kejadian. Ia tak ada di antara mereka ketika malam itu. Ia yang seharusnya membantu menyiapkan acara tahlilan justru absen entah kemana. Hal itu membuat sang polisi muda ikut bertanya-tanya dan menaruh curiga, meskipun ia tak tahu seperti apa sosok Mbok Rumi. Ketika warga desa sedang panik, sedih, takut, bingung, dan saling berspekulasi, sosok lain sedang mengamati dengan bahagia. Senyumnya yang anggun merekah dengan polesan pemerah bibir dari darah, dikipasi oleh dayang-dayang dan dijaga prajurit baru yang berbadan kekar. Ia tersenyum, tersipu, sambil sesekali membelai wajah tampan dan cantik para korin yang sengaja ditumbalkan kepadanya. Salah seorang di antaranya adalah Yono. Ialah Simbau Rekso, Nyai Kanjeng Lawu, sang penguasa tanah Lapengan, entitas tertua yang konon dipercaya oleh sang penguasa Laut Selatan sebagai penjaga, yang saat ini tengah jengah dengan segala muslihat dan tipu daya para keturunan Seng Babat Alas. Dan baginya, semua pertumpahan darah, segala acara penumbalan dan pengorbanan itu hanyalah sebuah hiburan. Di seberang meja, sesosok wanita cantik sedang berbahagia dengan seorang pemuda yang tubuhnya dipenuhi bekas ikatan rantai. Wajah cantik itu mirip seseorang, orang tua yang sedang menuntut waris. Gadis itulah sosok kembaran leluhur Mbok Rumi, sosok ulat yang kini dinikahkan dengan pemuda tumbal oleh sang penguasa. Setelah pengorbanan yang dilakukan, sedikit demi sedikit terjadi perubahan pada Mbok Rumi, terutama setelah berhasil membunuh dan menumbalkan Poniran. Kulitnya yang sudah banyak dihiasi keriput dan tanda penuaan semakin mengencang. Tidak serta-merta, namun proses itu terjadi sedikit demi sedikit. Mbok Rumi yang sebelumnya sering merasa sakit dan linu di pinggung dan persendiannya, kini sudah tak mampu berdiri tegak dan berjalan dengan lancar. Proses itu terjadi hanya dalam 1 malam. Hal itu membuat Mbok Rumi semakin meyakini bahwa ia berada di jalur yang tepat. Tak lama, setelah ia menemukan robekan akhir manuskrip, maka ia akan seutuhnya menjadi muda, kaya, cantik, dan berumur panjang. Tak akan ada lagi yang berani mencemooh rupa dan kehidupannya, dan tentu ia akan berkuasa. Pagi menjelang, Kemal dan Akbar semalam sudah menyiapkan barang bawaan, bersiap untuk kabur dari desa. Mereka harus segera pergi sebelum semuanya terlalu terlambat. Bagaimanapun caranya. Sebelumnya mereka memang sudah mencoba keluar dari Kujang, namun tetap saja kembali berbalik karena perjalanan mereka tak kunjung menemui tujuan. Sekarang adalah percobaan mereka yang terakhir. Mereka berharap setelah kejadian belakangan, jalan mereka dibuka untuk bisa meninggalkan desa itu untuk selamanya. Akbar starter motor matic modifikasi kesayangannya. Suara knalpot itu meraung seiring dengan gas yang sengaja ditarik. Beberapa hari tak digunakan membuat motor itu sedikit mengeluarkan asap ketika awal dinyalakan.
Raungan mesin itu membuat para anak tetangga yang remaja sempat keluar dan melihat. "Sudah siap mas, ayo cepat kita pergi. Ini sudah kelewat jadwal," seru Akbar yang kembali masuk rumah dengan terburu-buru dan langsung menenteng tasnya. "Nunggu dhisik Bar, berdoa dulu. Moga-moga lancar di jalan, ndak puter-puter kayak kemarin," jawab Kemal yang sebenarnya masih sedikit khawatir dengan hasil dari usaha mereka. Polisi muda yang sedari tadi memperhatikan mereka hanya bisa menarik nafas panjang. Ia adalah warga asli Kujang, dan ia juga tahu kalau usaha mereka berdua bisa saja tak akan membuahkan hasil karena permasalahan ini belum sepenuhnya diselesaikan. Ia sudah pernah mendengar cerita dari ibunya kalau ada satu desa yang sangat wingit dan tak wajar. Disinilah ia, di lapangan yang wingit dan tak biasa. Matahari masih belum terlalu tinggi. Rasa hangat masih terasa. Akbar dan Kemal menggeber motor mereka meninggalkan lapangan, melewati jalan utama. Beberapa kali mereka berpapasan dengan warga yang sedang sibuk bertani dan mengurus sawah. Di antara mereka menaruh penasaran dan curiga. Tatapan mereka menyelidik. Dalam benak mereka yang orang desa, pasti kedua pemuda ini sedang ketakutan dan berusaha lari dari desa. Jalanan terasa ramai, membuat hati Akbar dan Kemal sedikit lebih tenang. Berarti mereka berada di jalur dan dimensi yang benar. Dari segala kejadian yang dialami, mereka belajar. Kejadian aneh dan diputar di satu tempat biasanya terjadi ketika mereka tak lagi melihat dan berpapasan dengan pengendara lain. Sepanjang jalan, mereka tak hentinya terus berdoa dan berzikir. Kemal yang tak terlalu mengerti agama dan acap kali minum miras pun ikut berdoa terus-menerus. Sesungguhnya mereka berdua sudah terlalu lelah dengan segala kejadian yang datang bertubi-tubi. Apa yang tak mereka inginkan justru terbuka dengan sendirinya mata ketiga. Para pejalan kaki, pemotor, dan kendaraan lain ikut meramaikan jalan. Beberapa di antara mereka terlihat bercengkrama. Ada pula yang asyik manggut-manggut menganggukkan kepala sambil mendengarkan musik dari earphone. Tapi ada juga yang justru sedang berdiri diam di tepi jalan sambil menatap kosong. Akbar sempat melihat sekilas, namun ia kembali fokus memperhatikan jalan. Sementara Kemal hanya menunduk sambil mendengarkan audio berisikan suara ngaji dan doa-doa. Sebagai pemeluk agama yang tidak taat sama sekali, tentu kemampuannya untuk membaca ayat suci dan doa sangat terbatas. Berbeda dengan Akbar yang memang bisa dibilang cukup taat, meskipun bandelnya tetap jalan. Di sebuah persimpangan, mereka terhenti lampu merah, membuat mereka sedikit merasa gugup. Karena di sekitar mereka justru berdiri sosok-sosok yang menyerupai korban-korban kecelakaan lalu lintas. Beberapa di antaranya terlihat berlumuran darah dengan luka-luka yang menganga. Sebagian lagi ada yang duduk meringkuk di bawah lampu jalan. Tubuhnya kotor dengan rambut diurai menyentuh tanah, membuat sosok itu terlihat seperti segumpal rambut raksasa. Berada di kondisi begini membuat mereka tak nyaman, karena bisa saja makhluk-makhluk itu muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan Akbar. Kemal pernah mendengar sebuah cerita bahwa ada orang yang sedang melintasi jalan trans kota dan dijatuhi sesosok anak kecil dari atas pohon. Sementara itu lampu hijau sudah menyala. Mereka dengan cepat pergi dari tempat itu, kembali menyusuri jalan kabupaten yang ramai, dan seketika makhluk aneh itu menghilang. Dalam keheningan masing-masing, Kemal mendengar suara seorang wanita yang lirih berbisik di telinganya. Suara itu seperti ia kenal, memintanya untuk berbalik dan kembali. "Kembalilah, kamu yang harus menyelesaikan semuanya." Suara itu adalah Laras. Ini kali kedua ia berbisik tanpa menampakkan wujud, yaitu sesaat setelah pertemuan mereka. Dan sekarang ketika Kemal mencoba lari meninggalkan desa. Tak lama setelah terdengar bisikan, Akbar menghentikan motornya. Mereka minggir dan seketika turun. Kemal memasang wajah penasaran dan penuh pertanyaan. Namun belum sempat ia bertanya, Akbar justru sudah mendahului. "Aku krungu suarane Laras mas, aku dengar suaranya. Terus motor langsung mati, tidak bisa nyala. Sepertinya kita belum boleh pulang, harus menyelesaikan masalah dulu."
Akbar berkata sambil mendengus sedikit kesal. Ia langsung saja duduk di tepi jalan sambil membakar rokoknya. Kemal hanya diam. Firasat mereka kembali terjadi selama mereka belum menyelesaikan masalah yang disebabkan Poniran dan Mbok Rumi. Mereka tak boleh meninggalkan Kujang. Dan sebagai penerus keturunan dari Traseng Babat Alas, Kemal mau tak mau harus kembali menghadapi takdirnya. Terus, kamu bagaimana, Bar? Ini masalah keluargamu. Kamu coba pulang saja sendiri, biar aku kembali ke lapangan sendiri. Hah? Sampean tenanan, Mas? Sampean serius? Pertanyaan itu hanya dijawab dengan anggukan oleh Kemal. Ia tak ingin Akbar yang merupakan tanggung jawabnya ikut menjadi korban dari bencana yang disebabkan oleh orang yang mengharapkan warisan dari keluarganya. Akbar akhirnya mengantar Kemal kembali hingga pasar Seneng Arto. Kemudian mereka bersalaman dan berpelukan. Selepas itu mereka berpisah. Akbar kembali menempuh jalan menuju Sidoarto, sedangkan Kemal naik ojek kembali menuju desa. Desas-desus terus merebak tentang berbagai hal, tentang Kemal dan Akbar, tentang Poniran, tentang Pak Soleh dan keluarganya, juga tentang Mbok Rumi yang seketika menghilang dari peredaran sejak malam ketika Pak Soleh ditemukan. Ia tak lagi terlihat di sekitar desa, seolah ia sudah menghilang bersama angin. Sementara di tempat lain, Mbok Rumi justru sedang asyik bersolek. Wajahnya yang bisa dibilang tak cantik kini justru berubah, semakin kencang, semakin cantik. Bibir yang tipis memerah, juga rambut yang entah bagaimana caranya kini sudah sepenuhnya menghitam. Khasiat sihir dan mantra, juga penumbalan itu akhirnya terasa. Dengan bangga Mbok Rumi mematut diri di depan cermin. Dengan penampilan seperti ini tentu saja tak akan ada warga desa yang bisa mengenalinya. Hanya saja, sementara ini ia harus tetap tak terlihat. Kemunculan orang baru di desa bukanlah sesuatu yang tepat. Apalagi ada Akbar dan Kemal yang berstatus tamu. Ditambah hadirnya seorang perwira menengah polisi yang ikut menginap di rumah Pak Soleh. Sementara itu, menjelang siang Kemal kembali ke desa diantar seorang tukang ojek pengkolan yang kebetulan merupakan tetangga desa. Harga yang dipinta pun masih cukup manusiawi, apalagi ternyata perjalanan yang ditempuh searah pulang. Beberapa warga seperti bingung melihat Kemal yang kembali ke desa diantar orang lain. Kemana Akbar si pemuda bodoh? Pertanyaan itu seperti seketika terlintas di benak mereka yang cenderung terlalu lurus dan mudah curiga pada sesuatu yang tak dimengerti. Kemal diantar sampai di depan rumah Pak Soleh. Sang tukang ojek itu pun berpamitan padanya. Namun satu hal yang baru ia sadari, wajah tukang ojek itu tak seperti wajah orang desa kebanyakan yang berkulit agak gelap. Bahkan seorang pengendara yang setiap hari terpapar matahari pun kulitnya akan terlihat gelap. Namun tukang ojek barusan justru berkulit putih dan cenderung kepucatan. Kemal tak memikirkan hal itu. Bisa jadi ia memang sedang tak enak badan. Karena itu, memutuskan mengantarnya sekalian pulang untuk beristirahat di rumah yang letaknya hanya bersebelahan desa. Selain itu, ia sudah terlalu lelah dengan segala kejadian dan ketakutan. Ketika ia melangkah memasuki rumah, sesuatu jatuh dari atas dan mendarat di kakinya. Secari kertas tua tebal yang agak kekuningan. Kertas yang sama seperti yang pernah ditunjukkan Pak Soleh padanya. Potongan penutup manuskrip tua berisi mantra yang jatuh entah dari mana. Kemal yang tak mengerti aksara Jawa menatap dengan seksama huruf yang asing baginya. Namun tetap saja ia berusaha untuk mencerna, hingga suara lirih terdengar membaca deretan aksara itu. Lelanipun kagem semesta dados pujian kagem engkang kuwaos. Jin, setan, soho iblis mboten saged mendhet punapa ingkang sampun dititahaken. Mila anugrahi kula kekuasaan, keendahan, soho kelestantunan. Mila badhe kadodasaken donya ingkang panjenengan maring soropi surgawi. Suara laras ketika mengejutkan Kemal yang sedari tadi mengamati manuskrip itu. Potongan kalimat-kalimat itu justru merupakan sebuah usaha dan pujian pada Sang Kuasa. Sebuah potongan sajak permohonan untuk diberikan segala kekuatan dan keabadian untuk membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Hanya saja,
justru dijadikan sebagai mantra untuk meminta pada simbol rekso yang konon bisa mengabulkan dengan proses penumbalan dan ritual. Sementara itu di sisi lain, seperti dugaan, Akbar tak bisa pergi. Sejauh apapun ia mencoba berkendara, arahnya tetap saja terus berputar melintasi area yang sama, seolah ia tak bisa menemukan jalan poros yang menghubungkan satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Bahan bakar motor sudah mulai menipis. Tubuhnya sudah cukup lelah. Sepertinya ia memang harus ikut kembali menuju lapangan. Simbol rekso belum mengizinkannya untuk pergi. Bergegas, ia kembali dengan kecepatan penuh. Ia tak ingin memasuki lapangan dalam keadaan gelap. Kejadian penyambutan oleh Glundung Pringges tak boleh lagi terulang. Secepat mungkin ia berkendara, hingga akhirnya ia tiba sebelum senja. Kula nuwun. Kemal membuka pintu dengan wajah terkejut. Ternyata Akbar juga tak bisa keluar dari kujang dan terpaksa harus kembali ke desa. Petualangan mereka berdua ternyata harus tetap berlanjut. Dan kini ada sang perwira polisi yang menemani mereka. Makan malam kali ini sangat sederhana. Sang perwira yang bernama Ari sempat berangkat ke pasar untuk sekedar berbelanja sayuran dan lauk. Dengan keadaan yang terbengkalai, rumah itu seperti tak berpemilik. Tetangga tak ada yang mau menjaga dan meninggali. Ditambah sang pengurus rumah juga menghilang entah kemana. Mereka bercengkrama. Banyak hal yang diceritakan Kemal dan Akbar selama perjalanan menuju desa. Sesampainya di desa, tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami dan mengapa mereka justru memutuskan kembali. Padahal sepertinya mereka sudah benar-benar mantap dengan keputusan meninggalkan desa. Tahlilan malam ini digelar di masjid desa. Tak ada hidangan, tak ada kudapan, tak ada berkat, hanya doa dan zikir seikhlasnya yang ditujukan untuk Pak Soleh, Yono, dan Poniran yang tewas dalam waktu yang hampir bersamaan. Malam ini terasa lebih dingin dari kemarin, sama dinginnya ketika mereka mengalami peristiwa-peristiwa aneh sebelumnya. Selepas Isya, para warga kembali ke rumah masing-masing dengan sedikit terburu-buru. Desa yang tadinya ramai berlalu lalang warga yang pulang dari masjid seketika sepi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung dan binatang malam. Keheningan total serentak menyergap. Kemal, Ari, dan Akbar yang ketiganya bukanlah orang berilmu, hanya bisa menikmati dinginnya malam dengan merokok sambil minum kopi. Entah ia selalu beli atau selalu dibikinkan. Namun kopi bikinan Ari terlalu pahit untuk dikonsumsi. Bahkan untuk Kemal dan Akbar yang kesehariannya lebih banyak ngopi daripada makan nasi. Ari terlihat tenang, kalem, dan tak banyak bicara. Berbeda dengan sebelumnya yang cenderung lebih banyak bertanya tentang kejadian belakangan di desa. Ia pun biasanya sering memegang handphone dan mengabari sang komandan. Namun tidak malam ini. Di atas tiang penjaga rumah, sosok Mbah Macan terus mengawasi mereka bertiga. Tatapannya tajam dan menyelidik. Sesekali terdengar endusan kasar. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang berbeda, yang mungkin saja bisa berupa serangan, penampakan, ataupun benda kiriman dari pewaris lain terah keluarga Seng Babat Alas. Tak berapa lama, kopi milik Ari habis dan ia segera meninggalkan Akbar dan Kemal menuju ujung ruangan yang ia jadikan tempat untuk tidur. Mereka berdua sebenarnya mencium gelagat aneh yang tak biasa, namun tak berani mengungkapkan. Ditambah gelagat Mbah Macan yang sedari tadi mengendus keras sambil menatap tajam ke arah sang perwira polisi. Ramai gamelan kembali terdengar. Riuh rendah sorak-sorai para pria dan wanita mengiringi irama. Dari nadanya, seperti sedang ada pagelaran tayub di desa sebelah. Karena suara itu tak senyaring sebelumnya. Namun tetap saja hal itu membuat mereka takut. Kemal dan Akbar hanya saling berpandangan dan memutuskan mengunci rapat mulut mereka. Dinginnya malam membuat mereka cepat merasa mengantuk. Padahal baru pukul 9 malam. Padahal biasanya mereka berdua bisa melek hingga dini hari, bahkan hingga pagi hari. Dan ini adalah keanehan yang nomor sekian. Dalam kewaspadaan mereka, rasa kantuk menyerang tanpa jeda. Hal yang sama ketika Yono meregang nyawa. Ajian sirep sari tilem. Seisi desa seketika tertidur. Tak ada aktivitas, tak ada siskamling.
Warga seketika mengantuk dan tertidur dimanapun mereka berada. Seorang bapak tua yang sedang melintas pun akhirnya terjatuh dari sepeda dan tertidur tanpa sadar. Seorang wanita cantik berjalan pelan mengenakan kebaya hitam dengan rambut diurai bertahtakan bunga kantil. Ia berjalan anggun dengan kaki jenjang yang dibalut jarik putih dengan corak burung berwarna coklat dan hitam. Sedikit terlihat kontras dari kejauhan, apalagi jika dipadukan dengan warna kebaya. Di belakangnya, sesosok raksasa hijau dengan rambut menyala berjalan santai sambil mengayun-ayunkan gada. Ialah Mbok Rumi bersama Khodam Buto Ijo. Mereka kembali meniupkan ajian sirep sari tilam untuk menidurkan seluruh warga. Ajian yang sama ketika Yono terbunuh tanpa ada yang menyadari. Di dalam rumah, seseorang sedang berdiri mematung, matanya tertutup sambil menghunus sangkur dengan gerigi yang bisa membuat isi perut terburai. Ia menunduk sambil mematung menghadap sebuah kamar. Hidungnya mengendus-endus, perlahan ia melangkah mendekat ke arah kamar, namun dengan sigap Mbah Macan menghalangi. Adalah sebuah keanehan jika semua orang di desa lelap tertidur dan hanya satu orang yang bisa terus terbangun, berdiri tegak dan melangkah dengan mata tertutup. Ia sedang berada dalam pengaruh gaib, sesuatu yang sengaja diperintahkan untuk melakukan hal buruk terhadap Kemal maupun Akbar. Di luar rumah, Mbok Rumi yang berpenampilan jauh lebih anggun berdiri. Sang Buto Ijo berdiri dengan sombong menatap rumah Pak Soleh yang terlihat tenang. Rambut dan bulu dadanya yang menyala terbakar membuat sosok itu semakin menakutkan. Mereka menunggu kedua pemuda itu diseret keluar oleh Ari yang ternyata dirasuki oleh Nyai Lastri. Mbah Macan mundur. Sangkur yang tadi digenggam dikembalikan ke sarungnya. Ia membopong tubuh Kemal dan Akbar bersamaan menuju pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, senyuman dan gelak tawa Mbok Rumi seketika menggelegar. Dalam keremangan, mereka dibawa menuju beringin tua, tempat Yono terbantai dengan rongga perut dan dada yang menganga. Dari saku Kemal terlihat secarik kertas yang sempat ia temukan siang sebelumnya. Potongan manuskrip itu akhirnya lengkap. Mbok Rumi memandang potongan itu dan mencocokkan dengan potongan yang ia miliki. Potongan itu benar-benar sambungan dari mantra yang ia baca sebelumnya. Kedua tangan Kemal dan Akbar diikat, digantung beberapa senti dari permukaan tanah. Kedua pemuda itu sempat merespon dengan meringis ketika ikatan tangan mereka terlalu kencang. Peluh membasahi tubuh mereka. Udara yang dingin seketika menjadi panas. Pengorbanan akan kembali dilakukan. Darah akan kembali ditumpahkan, membuat para makhluk lain bersembunyi dan menunggu saat yang tepat untuk sekedar ikut mencicipi sisa darah yang menetes. Mbok Rumi bersimpuh. Obor dinyalakan sambil memegang dua potongan kertas yang akhirnya disatukan. Ia berucap dengan lantang, "Kula dugi kalian lembah mana, maringaken jiwa ingkang sampun kepilih dipun dadosaken abdi kinasih, lan menika reroncen rikmanipun dados tetenger. Piyambakipun sampun siap dipundhut dados karwa. Lelanipun kagem semesta dados pujian kagem ingkang kuwaos. Jim, setan saha iblis mboten saged mendhet punapa ingkang sampun ditithahaken." Dan selanjutnya, mantra itu dibaca dengan lantang berulang. Angin kencang seketika menyapu dan merontokkan dedaunan yang rindang. Hewan malam yang tadinya diam, kini justru mengepakkan sayap dan beterbangan menjauh. Sementara para makhluk berwajah buruk sudah tak sabar menunggu mengikuti perjamuan. Akbar dan Kemal terbangun dari tidur dalam keadaan kaget, bingung dan takut. Mereka yang tadinya sedang berada di rumah justru terbangun dalam kondisi tangan terikat dan tergantung di sulur beringin tempat Poniran ditemukan. Sementara di depan mereka ada perempuan cantik sedang membaca mantra. Mbok Rumi? Seketika Mbok Rumi yang tadinya khusyuk terkejut dan membelalak ketika mendengar Kemal menyebut namanya. Tak seharusnya ada orang yang mengetahui jati dirinya yang sekarang. Ditambah penampilannya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Yang tak ia sadari adalah ia memiliki dua tai lalat di bagian leher kirinya. Tanda itu tidak hilang dan luntur meskipun parasnya berubah total. Sebagai orang yang suka memperhatikan ciri, Kemal mengenali ciri-ciri itu dari leher Mbok Rumi tua yang sering berlalu lalang
menyajikan makanan. Seketika amarahnya membuncah. Mantra yang tadinya ia ucapkan dengan lantang dan jelas akhirnya menjadi berantakan. Tak ada pemusatan pikiran di sana. Yang ada hanyalah hawa nafsu yang terlalu ingin dituntaskan. Keinginan untuk berkuasa yang terlalu liar untuk ditaklukkan. Melihat sebuah celah, Mbah Macan dan Laras yang diam-diam bersembunyi menghantam Ari dan Buto Ijo. Dengan sekali hantaman berkekuatan penuh, tubuh yang dirasukinya Lastri kini terbebas, dan sang kuntilanak hitam yang tadinya bersemayam justru terpental menembus pepohonan. Sementara Laras menghujamkan sebuah tombak ke punggung sang Buto Ijo. Tombak pusaka milik Mbah Ketek yang tak musnah. Raungan dan kemarahan dari Mbok Rumi dan Buto Ijo serempak membuat seluruh makhluk lain di tempat itu berhamburan menyelamatkan diri. Bahkan sesosok pocong yang hanya bisa menempel di pohon pun ikut pergi. Dalam sebuah perang ilmu kebatinan dan kanuragan, akhirnya sang penguasa muncul dan menyaksikan. Si Mbau Rekso yang sedari tadi mendengar mantra yang dibacakan Mbok Rumi sengaja tidak memunculkan diri. Namun ketika ia melihat Laras yang ikut berjuang menyelamatkan Akbar dan Kemal, ia akhirnya memunculkan diri. Ia tak menyangka ruh dari gadis itu masih tetap bersemayam di dunia, memanifestasikan diri sebagai perempuan cantik dengan kebaya anggun serupa dirinya. Padahal korin dari sang gadis sudah ditumbalkan dan diserahkan padanya. Laras yang dalam keadaan sangat bebas akhirnya beralih merasuki Ari yang terduduk dengan lutut menghantam tanah. Wajahnya tertunduk dengan segenap kemampuan terakhir. Laras dalam tubuh Ari bangkit dan mencabut sangkur dari sarungnya. Dengan sekejap, ikatan Kemal dan Akbar terlepas. Kedua pemuda itu memutuskan untuk mundur dan menjauh. Mbok Rumi yang tadinya bersimpuh dan geram akhirnya berdiri dan mencabut keris yang bersemat di pinggangnya. Keris pusaka pemberian si Mbau Rekso sebagai hadiah dari saudara kembar leluhurnya. Manuskrip yang tadinya dipegang kini terlepas dan tergeletak di tanah yang lembab. Melihat kejadian itu, Kemal dengan sigap berlari dan mengambil kertas itu sambil menghindari tebasan keris Mbok Rumi. Keris hitam dengan motif ular yang sisi-sisi tajamnya beracun karena diolesi minyak dari biji jarak. Ia mengelak, bahunya terantuk akar-akar besar yang mengikat tanah. Sekarang atau tidak sama sekali. Seketika pikiran panik Kemal bekerja dengan tepat. Melihat ada kobaran api dari obor, Kemal meletakkan 2 potong kertas itu di atas api dan seketika terbakar. Tawa tergelak. Si Mbau Rekso sebagai pemberi kekuasaan di Kujang merasa terhibur. Ini adalah sebuah hadiah dan pagelaran yang ia tunggu selama beberapa waktu. Adegan perebutan antara keturunan dari Seng Babat Alas, pria baik yang ia bantu karena ingin melindungi warganya dari para penjajah, yang keturunannya justru memuja dirinya sebagai pemberi kekuasaan melebihi sang penguasa Laut Selatan maupun Tuhan yang memiliki semesta. Si Mbau Rekso selama ini terus tertawa karena ia justru dianggap danyang penguasa desa oleh para rakyat dan keturunan Seng Babat Alas. Padahal yang disebut danyang sesungguhnya adalah sosok Seng Babat Alas itu sendiri. Sementara dirinya hanyalah sesosok entitas yang bersepakat untuk melindungi desa beserta isinya. Kesalahan itulah yang membuatnya semakin kuat karena segala kepercayaan dan pemujaan. Ia tergelak ketika syair yang digunakan sebagai pujian Seng Babat Alas padanya akhirnya terbakar. Syair yang salah diartikan oleh banyak keturunan hanya karena ketidakmampuan mencerna bahasa kiasan. Syair yang dahulunya dinyanyikan sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu melindungi penduduk. Dendam harus terbalas. Laras yang sudah kehilangan hidup dan kekasihnya menikam tubuh Mbok Rumi dengan sangkur. Tubuh Ari yang tegap tentu tak bisa dilawan oleh tubuh renta Mbok Rumi yang hanya berubah bagian luarnya saja. Mulyole, pulanglah nak, kembalilah ke ibumu. Kamu tidak usah meneruskan warisan Seng Babat Alas. Suara dari si Mbau Rekso ketika menggedor gendang telinga kedua pemuda itu, seolah semua pertikaian dan perebutan kekuatan dan kekuasaan ini telah sepenuhnya berakhir. Akbar dan Kemal serempak mengangguk dan berterima kasih. Keduanya berlarian dengan panik sambil sesekali menabrak pohon dan tersandung akar dan ranting-ranting. Keduanya memutuskan kembali ke rumah Pak Soleh dengan susah payah. Sementara Laras
yang merasuki tubuh Ari masih belum puas. Tubuh Mbok Rumi yang nyawanya sudah berada di ujung nafas kini justru ditebas hingga kepala dan lehernya terpisah. Darah bermuncratan, berhamburan. Amarah dan dendam telah terbalas. Semua tuntas. Wes nduk, wes. Mesakno bocah iku. Rogone mbok gawe mateni menungso liyane. Mulya nduk. Aduh so, balekno cah kuwi nang ngarep omahe Bayan. Sang penguasa desa yang sebenarnya akhirnya bertitah membuat Laras akhirnya berhenti bertindak brutal dan mengembalikan Ari ke depan rumah Bayan. Sudah nduk, sudah. Kasihan anak itu. Badannya kamu pakai membunuh manusia lainnya. Pulanglah nduk, mandi. Kembalikan anak itu di depan rumah Bayan. Di sisi lain, pagi hari menyingsing dengan terang. Rasa hangat seketika menyentuh kulit-kulit yang sempat membiru karena menggigil. Warga desa yang tak sengaja terlelap lebih cepat dari biasanya terbangun dengan perasaan aneh. Warga yang melintas yang sempat tertidur di pinggir jalan kembali bangun dengan linglung. Pun dengan ketiga pemuda itu, Ari, Kemal, dan Akbar. Ketiganya ternyata tak pernah sampai di rumah Pak Soleh. Mereka justru terbangun di depan masjid, di persimpangan tempat Kemal pertama kali berjumpa dengan Laras. Mereka akhirnya bersama pulang menuju rumah Pak Soleh dengan perasaan bingung. Desa yang semalam terasa mati kini menjadi riuh karena warganya berbondong-bondong keluar rumah untuk sekedar bergosip dan saling berspekulasi. Keadaan desa yang tadinya cenderung dingin dan saling curiga entah mengapa tiba-tiba terasa hangat. Seolah ada aura yang mengubah sikap mereka secara drastis. Sirup sari tilem semalam membuat desa itu seketika lupa dengan kejadian seminggu belakangan. Yang mereka ingat hanyalah kedatangan Akbar dan Kemal. Mereka bahkan tak menyadari ketidakhadiran Pak Soleh di antara mereka. Meskipun terluka dan terlambat, Kemal dan Akbar tetap melanjutkan perjalanan mereka menuju Malang. Bertiga mereka pulang menaiki motor masing-masing. Akbar dan Kemal berboncengan, sementara polisi Ari menaiki motor dinas yang sengaja ia bawa sebagai akomodasi. Sebelum itu, mereka bertiga berpamitan pada tetangga dan para tetua desa. Salah satu dari tetua itu berbisik, mengucapkan terima kasih pada Kemal dan Akbar yang mengorbankan diri untuk menghapus Pak Geblok dan berterima kasih karena memutuskan tidak meneruskan warisan Seng Babat Alas. Dan Mbok Rumi, ruhnya akhirnya kembali pada Nyai Kanjeng Lawu sebagai cucu dari anak yang sempat ia titipkan pada Sumaji dan Sarini. Jasadnya yang terpotong dan terpisah-pisah diletakkan di dalam rongga di pohon beringin tua. Begitu pula dengan keris pusaka yang sempat ada di tangannya. Benda itu kembali ditarik oleh Nyai Kanjeng Lawu. Keris yang dijadikan senjata oleh Mbok Rumi itu sebenarnya hanyalah sebilah tusuk konde milik sang penguasa desa. Namun ada satu hal yang tidak disadari oleh para penduduk, Ari, Akbar, juga Kemal. Keturunan itu konon tidak akan pernah bisa terputus. Orang lain di kejauhan masih memegang salinan yang lain. Selesai, tamat. Bisa jadi tuh keturunannya Pak Soleh kan di luar kabupaten ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Bang Saujana Story, kisahnya luar biasa. Terima kasih Bang atas isinya, sudah mengizinkan untuk dibacakan di Fakta Sejarah. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Semoga amal ibadah yang kita lakukan sebulan full dengan penuh sukacita dan tentunya dengan loyo, dengan aras-arasan malas dan sebagainya, semoga diterima ya. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya. Selamat Hari Raya. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.